Abu untuk para fansnya Meriam Lontong, sebutan baru. Aku juga nggak tahu kenapa disebut Meriam Lontong. Gimana para fansnya Gajah? Sedih nggak? Sedih lah, masa enggak? Karena tragis ya, karena penalti. Tapi yang pasti kita mau ngucapin dulu juga turut berduka cita untuk Coach Justin ya dengan keluarga yang sedang berduka pastinya. Untuk kalian yang nyariin Coach, tenang aja, nanti hari Senin Coach udah bisa comeback kok, jadi tenang aja. Hari ini sama Panji juga yang makin optimis sama timnya. Halo, saya Panji. Gimana penggemar fans Gajah yang sekarang hanya menjadi gajahnya Shinchan? Udah mulai londo sekarang ya. Ada apa lagi nih kita ya? Ada Mr. Urgency yang nanti kita mau tanya, katanya dia kan salah dua prediksinya hari ini. Rasain. Dia bilang ada difavoritkan Arsenal untuk jadi juara lah di WL. Nanti kita tanya. Sama ada Bes yang nyata prediksinya benar ya, Juventus akan jadi kandidat kuat final juara Europa League, jangan-jangan ya. Lawan siapa dulu? Lawan Feyenoord. Kurang ajar. Ada Bes dari Juve dan ada si Mr. Urgency kayaknya udah nggak bisa belain timnya. Udah nggak bisa. Udah nggak ada sekarang timnya kan. Terus apa lagi, Nes? Udah. Lu. Kita akan bahas hasil drawing UCL juga nanti jam. Hasil drawing. Gue tuh nungguinnya, nanti gak ada punchline apa lagi. Nggak ada. Krik. Nah, kita kalau ngomongin kemarin di episode sebelumnya kan kita ada prediksi terkait Juventus, MU dan juga ada Arsenal yang kalau kata Urgency Rizal nih main di Emirates, kayaknya Arsenal akan bisa menang ya, dengan menang dan cukup meyakinkan karena biasanya ketika dia ketahan imbang di tandang, di kandangnya bisa bermain lebih bagus. Tapi ternyata sesuai yang kita prediksi juga, Arsenal biasanya ketika main di Europa League bermain dengan rotasi di beberapa lininya, dan kemarin ada rotasi juga. Walaupun sebenarnya babak kedua udah full tim tuh, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga sampai extra time, bahkan sampai ada penalti Rijal kemarin. Arsenal kalau dibilang rotasi iya, tapi dia ternyata selalu kan di babak kedua main full tim juga ujung-ujungnya. Apa yang berjalan kurang bagus dari Arsenal kemarin? Ya sebenarnya kalau kurang beruntung, sangat-sangat kurang beruntung ya Arsenal kemarin, di mana mereka akhirnya terbawa di babak adu penalti juga itu sebuah ketidakberuntungan. Tapi kalau dilihat dari soal ketidakberuntungan, udah berjalan dari babak pertama, terbukti dari yang udah rencananya udah jelas. Sebenarnya rencana gue suka dia masang 2 back andalan mereka di Liga. Itu 2 back yang udah sangat pakemnya, udah pas banget. Bahkan gak cuma bagus dalam bertahan, dalam build up serangan pun juga bagus, yaitu si Gabriel dan juga si Saliba. Tapi di backline-nya itu dalam 10 menit pertama udah ada masalah ketika ada yang cedera, yaitu seorang Tomiyasu ya cedera ya, dan harus digantiin. Dan juga 10 menit berselang giliran si Saliba juga yang cedera. Jadi itu benar-benar udah tanda-tanda awal ketidakberuntungan udah mulai dari 20 menit pertama. Tapi mereka bisa mencuri gol, sebenarnya bagus. Tapi itu juga jadi kendala di mana mereka salahnya nggak bisa dapat gol kedua. Dan itu jadi menghukum mereka. Dan apabila tim seperti Arsenal kan bisa dibilang tim unggulan ya di Europa League ini. Dan apabila lu bisa kebawa sampai babak adu penalti lawan tim yang seperti Sporting yang bisa kita katakan sebagai tim underdog, ya jelas mental mereka lebih siap dan lebih kuat apabila babak ke bawah sampai adu penalti. Dan itu yang terjadi, dan Arsenal terhukum karena nggak bisa dapat gol kedua yang bisa seharusnya mereka bisa dapatkan beberapa kali gitu. Tapi kalau ngomongin bagaimana Arsenal nggak bisa golin kedua, Sporting juga cukup bermain bagus ya, cukup bermain solid untuk bisa menahan Arsenal, walaupun golnya juga dari luck ya, dan golnya itu spektakuler banget dari tengah lapangan. Lo ngeliat main Sporting seperti apa, Bes? Gue ngeliat pertandingan tadi malam tuh dibagi 3, di mana babak pertama tuh dikuasain Arsenal, dikelompokkan jadi 3, dikelompokkan jadi 3. Kemarin presentasi dikelompokkan jadi 3, bukan dibagi 3. Nah, yang kedua adalah Sporting, yang terakhir adalah Arsenal lagi. Yang pertama kita tahu, sebelum gol itu dicetak, Arsenal banyak banget peluangnya. Banyak. Dan akhirnya mencetak gol, itu pun dari proses yang benar-benar kayak udah nyerang, terus bolanya balik lagi, jatuh lagi ke Xhaka, dan akhirnya Xhaka golin. Tapi sayangnya, tadi lu juga udah bilang, setelah dia cetak gol, nggak ada lagi follow up dari situ. Nggak ada lagi kill the game, nggak ada gol kedua yang bisa ngebunuh Sporting. Dan akhirnya, skor 1-0 ini dibawa ke pergantian babak, dan disinilah kejelian dari Sporting yang gue lihat. Sebenarnya Arsenal kurang beruntung, tapi gue ngelihatnya juga Sporting ini ada modal lah dia datang ke laga ini. Dia sejak bulan Februari, sejak kalah lawan Porto, belum kalah lagi. Bahkan di lawan Arsenal pun kan nggak kalah di sana. Kebobolan dulu loh 1-0, terus habis itu 2-1 dan akhirnya 2 sama. Terus babak kedua dia akhirnya berhasil cetak gol, dan menurut gue itu wajar banget karena emang dia nyerang. Terus Arsenal juga nggak ada respon. Ketika skor 1 sama baru nih panik. Arsenal panik, masukin pemain-pemain intinya. Saka masuk, Odegaard masuk, tetapi gue ngelihat mereka udah nggak nemuin ritme. Kita sebagai pelatih tuh kadang-kadang ketika tensi pertandingan itu udah tinggi, kita masukin pemain, tapi pemanasannya nggak siap. Nah, ini yang gue ngeliat tadi malam. Arsenal nggak siap, pemain-pemainnya masuk
ke dalam lapangan babak kedua. Jadi belum panas, Ji. Ya. Nah, panasnya pas lagi perpanjangan waktu. Makanya ada Trossard Banyak juga, peluang, terus ada beberapa peluang dan akhirnya kipernya berhasil Sampai kartu merah juga ya, sampai kartu Sporting merah nggak bisa dipaksain. dimaksimalkan, dan ini menurut gue pure kesalahan dari Arsenal sendiri, dan salut juga buat Sporting bisa mengembalikan keadaan akhirnya Dan bisa. kalau dari Arsenal juga kan orang berpikir kok yang diganti kan sebenarnya back nih. Dua orang back cedera dan seharusnya mereka diganti sama back juga kan. Tapi berpengaruh sama serangan mereka. Gue bilang sangat berpengaruh karena back dalam sistemnya Arteta bukan cuma tugas tanggung jawabnya untuk bertahan doang, tapi dalam diri Saliba, habis itu dalam Tomiyasu juga pinter, dan dalam Piawai juga dalam membantu serangan, dalam build up juga beberapa kali. Ya. Peluang pertama dibangun dari Saliba dulu gitu awalnya, beberapa kali Betul. gol musim ini, tapi mereka kehilangan Saliba dan itu berdampak bukan cuma ke defense tapi ke lini serang juga, dan itu mahal Kemarin banget juga harganya. kita bahas sedikit soal Emil Smith-Rowe, kenapa nggak Wih, main, ya kan? Emil Trossard nih. Ya kan? Emil Trossard, kenapa dia nggak main, dan terbukti yang ngegantiin dia pun si Vieira, si Nelson mainnya pun jelek banget tadi malam dan tetap dipaksain. Dan tadi malam Arsenal juga mainnya 4-4-2, nggak main kayak 4-2-3-1, Odegaard nggak ada, wajar ya kan. Dan akhirnya kita lihat nggak maksimal juga dua orang ini yang kemarin comeback Arsenal di EPL. Ini orang yang harus kita kasih kesempatan, ya udah kasih kesempatan dan dia nggak bisa ngasih tunjuk akhirnya. Dan di situ ya gua ngerasa ya mungkin 11 pemain Arsenal itu kita udah bahas kemarin juga, kedalaman squad ya nggak PR bisa digantikan, nggak sedalam punya City. Nah, tapi kan kalau lu ngomongin soal squad kedalaman, dan lu juga kemarin sempat ngebahas bagaimana bermain di Liga Malam Jumat tuh capek Ya, gitu betul. kan, karena udah mendekati weekend. Nah, pertanyaan gua, kalau emang ujung-ujungnya rotasi, kenapa nggak dia mainin full tim dulu, baru ntar rotasi di babak kedua ketika mereka udah ngamanin skornya, atau minimal nyari skor aman dulu? Nah ini yang kadang-kadang pelatih itu nggak bisa memprediksi. Mereka cuma bisa mempersiapkan, tetapi hasil di lapangan kan pemain yang menentukan. Eksekusinya Tapi kan ya. patternnya selalu gitu Arsenal Iya. di Europa League kan, mainin lapis kedua dulu beberapa, baru babak kedua full tim gitu kan. Kenapa nggak ditukar gitu, full tim dulu baru lapis keduanya masuk babak kedua? Nah ini yang beda, Ji. Kita ini sebagai pelatih kadang-kadang kalau kita masang pemain cadangan ini main dari pertama, mereka dapat menit mainnya tuh bukan cuma 90 di awal atau di awal menit di awal, tapi mereka pemanasannya juga loh. Iya, iya. Pemanasannya juga beda karena pemain inti sama pemain cadangan pemanasannya tuh beda. Jadi mereka tuh intensitasnya dapatnya beda, dan ini yang mungkin mau dikasih sama Arteta ke pemain-pemain cadangan. Feeling lu jadi pemain Iya, inti tuh beda ritmenya, gitu iya. loh. Karena kalau di Indonesia nih, pemain cadangan itu cuma rondo-rondo aja, maksudnya main kucing-kucingan, Iya, 4-2. kucing-kucingan. Tapi yang pemain inti benar-benar intens, ada sprint, ada ball possession, dan ini yang gua ngeliat tadi malam dikasih kesempatan orang-orang ini, Vieira khususnya, Nelson. si Nelson, tapi ya nggak maksimal aja. Dan Gabjes, jangan lupa Gabjes juga ada tadi malam. Berapa pertandingan dia nggak main? Lama. Lama banget. Dari berapa Baru lama dikasih pertandingan? lagi, Dan iya. tadi malam termasuk yang paling lama. Menit keberapa digantinya? Menit Babak 45 kedua. setengah babak. Iya. Berarti apa? Nggak jalan sama sekali. Yang match fitness-nya juga kayaknya emang belum Iya. jalan kan dia apa. Dan kalau Gabjes emang kelihatannya dari kemarin-kemarin udah dicoba tapi kan nggak pernah dapat Baru satu kali babak. dicoba Iya. sebelum pertandingan ini. Lawan Fulham, Iya, lawan sudah Fulham sempat. pun babak kedua menjelang akhir juga dikasih 18, menit 17 bermain menit. kan. Dan kalau kita lihat emang fitnessnya belum dapet berjalan, ya, dan kalau udah soal lama nggak gitu. berjalan, gue setuju banget sama Bang Bes. Plan yang udah direncanakan nggak bisa dieksekusi di atas lapangan, dan itu mengubah jalannya pertandingan, dan juga Arteta jadi pusing juga dalam squad. Karena kalau sangat disayangkan, jelas sangat disayangkan, karena titik ini juga Arsenal baru aja gue di episode terakhir bilang pemain-pemain Arsenal udah pada balik nih yang cedera, tapi ternyata sekarang pemain-pemain andalan yang cedera lagi, ya ini bisa jadi masalah juga, bukan cuma masalah di Europa League udah keluar, mereka juga harus menjaga keunggulan dari City 5 poin, dan itu jadi kendala juga kalau apabila back andalan si Saliba cedera gitu. Gua bukan fans Arsenal, tapi gua ngikutin dari dekat. Gua sampai nonton dokumenternya. Dari nempelin dekat, tuh. dari gini nih. Oke, ada kartu persnya nggak masuk ke sana? Nggak ada. Sampai gua follow pelatih-pelatihnya. gua pikir ada kartu Iya ini, kan? kartu sapi. Karena Ruang ganti karena gitu tim kan ini ya. menarik ya kan, tim Iya. muda. Dan menurut gua sejak berapa tahun terakhir ini adalah tim Arsenal terbaik sejak unbeaten. Tapi anjir sih. Iya kan? Ikutin dia deket, ikutin Amazon Prime, tapi dia deket gini ngeliatin ya. Terus lanjut. Betul, Gua sepakat, nggak mau sepakat. nyebut merek karena dia Oh iya, endorse. maaf. Tim terbaik Arsenal 10 tahun terakhir lah. Menurut bahkan gua tim terbaik lebih jauh Arsenal lagi. sejak era unbeaten. Iya. Ya kan, unbeaten, habis itu ya soft banget Arsenalnya. Dan ini menurut gua yang exciting lah. Walaupun kualitas pemainnya belum Iya, belum iya, mencapai kualitasnya MU, pas-pasan City. justru ya. Tapi kita lihat kekompakannya, pelatihnya enak juga, ditonton mainannya. terus enak dinonton, terus permainan juga 4-2-3-1, modern football lah. Iya. Dan disayangkan banget kemarin kalah karena menurut gue ya naif aja Arsenalnya. Iya. Terus dia coba rotasi, terus telat masukin, akhirnya ya kita juga jangan lupa Arsenal is Arsenal, pemain-pemain muda selalu di sana, dan pemain muda kelemahannya apa? Biasanya experience, dan lawannya pemain-pemain dari yang Sporting Lisbon yang all out. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin experience, ini udah
masalah yang udah disebutkan bertahun-tahun Iya, tahun belakangan kan. Tapi kan dengan ada beberapa pemain experience, Xhaka misalkan Xhaka udah punya doang. tua gitu. Zinchenko udah punya Zinchenko. pengalaman juara Ya, di mana-mana. Jorginho udah Jorginho. punya pengalaman juara, Gapsus udah punya pengalaman juara. Itu kan sebenarnya udah ada perpaduan experience dan juga inexperience. Sebenarnya ini nggak bisa jadi alasan lagi, masih muda, mentalnya segala macam. Menurut lo ini ini nggak prematur nggak alasan seperti itu? Menurut gue cukup prematur karena lagi-lagi sangat disayangkan, dan juga kalau kita bilang skuad Arsenal yang sekarang baru ada, ini kan baru bagusnya di musim ini. Musim lalu sempat bagus, tapi angin-anginan. Setengah musim. Sebenarnya bukan inexperience kali ya, lebih ke emang kualitasnya kurang aja gitu, nggak sebagus itu. Bisa jadi, dan juga kalau kita lihat soal pengalaman, Arsenal ini kan dalam pengalamannya di Europa League bersama Arteta selalu tersingkirnya pas udah dapat momentum mainnya di Emirates. Mereka sering banget tersingkirnya di Emirates, di leg kedua yang sebenarnya mereka seharusnya di atas kertas lebih diunggulkan dari lawannya, tapi justru kalah. Dan kalau soal experience lagi, ini nightmare banget bagi pemain-pemain yang pengalaman baru untuk masuk di babak adu penalti di ajang Eropa lagi. Dan ini menurut gue juga sangat berpengaruh dalam psikologis mereka. Mereka masuk ke babak adu penalti dan itu akibatnya. Babak penalti karena Arsenal, coba lu hitung, dalam keikutsertaan mereka di Eropa, pernah nggak mereka ikut babak adu penalti? Enggak. Hampir nggak pernah seingat gue. kan. Dan ini pengalaman baru buat para pemain Arsenal. Inilah dan yang mahal bedain banget Arsenal harganya. sama Chelsea. Sama-sama di London, tapi yang satu trofinya banyak, Pak, di Eropanya. 2 ya. Ya kan? Dua. Ini yang bikin beda. Dua. Lagi. Dua, kok dua? Champions League-nya dua. dua. Europa Baliknya League berapa? Ya kan ada. lawan Arsenal. Ini Arsenal kan juara. yang bikin beda. Europa itu susah loh. Ya, walaupun Chelsea pernah ya kan. Europa League itu Arsenal susah kan. karena Iya. mainnya Kamis, terus kan? hari Minggu lu main lagi. Itu di EPL. Kalau di Serie A agak sedikit beda ceritanya. Lu main Kamis, lu bisa main Senin atau Selasa. Jadi ada sedikit Ujung-ujungnya ya, Serie A. Juve lagi ya. Serie A, bukan Iya, Juve. iya kan gue tawar ke sana gara-gara baru lolos kemarin. Tapi ini sesuai judul kita ya, demi fokus IPL Arsenal lepas UEL. Apa iya dengan dia sekarang lepas UEL, otomatis dia sekarang bisa lebih fokus dan juga lebih konsentrasi secara fitness mungkin iya, tapi apa iya dengan ini justru pressure buat dia makin gede lagi karena cuma satu kompetisi ini yang bisa dia harapin dan dikejar sama City sekarang. Betul, gue sepakat kalau soal pressure jadi makin meningkat, Ya kan? karena jadi make or break istilahnya. Iya. Jadi ini bisa membentuk musim Arteta sukses apa enggaknya ya. Walaupun dari kalau sini. fans Arsenal masih dalihnya enjoy the moment. Ini Iya. kan dia overachieve Apalagi kan. progress. Overachieve sebenarnya Iya, kan. Iya, bagi iya. kalau lihat dari progress emang bener progress excuse banget. Sudah, saja setuju. itu, excuse Harus saja enjoy the itu. moment. Apalagi Enjoy udah the depan moment. mata gitu Iya, kan sekarang. bahkan Arteta pun juga excuse-nya bilang kita serius banget tadi malam, terbukti gue sampai masukin pemain utama, gue pengen ngejar juga di piala ini di Eropa, tapi nggak bisa dikejar ya, jadinya fokus ke Premier League aja. Tapi pressure-nya sangat-sangat berat. Kita tahu City udah bertahun-tahun ada di posisi ini dan dia tahu persis gimana cara memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Jadi gue rasa dengan peran Cywar, abis itu peran media, gue rasa Arsenal belum ada jaminan juga untuk jadi juara, dan ini justru menambah pressure mereka untuk menjadi juara juga. Belum ada jaminan buat juara, tapi gue ngerasa Arsenal udah satu kaki buat juara IPL. Kenapa? Baru satu kaki aja. Ya kenapa? Ya karena tinggal 11 pertandingan, 11 Iya. final, terus mereka nggak harus fokus lagi ke kompetisi Eropa. Oke. Sedangkan lawannya City itu masih harus mikir siapa nih lawan gue nih di Eropa. Iya. Tiba-tiba dia ketemunya Munchen misalnya, atau ketemunya lawan yang berat lah. Iya. Mereka akan membagi fokus pastinya. Sedalam-dalamnya skuad, tetapi ketika mereka habis kalah misalnya di Eropa, terus balik lagi ke IPL, itu pasti kena mental di situ. Dan City nih beberapa pemainnya juga ya harus baru-baru pertama di sini ya. Iya. Kayak Alvarez ya kan baru berapa tahun di sini, terus juga Haaland juga baru di sini. Dan ini yang menurut gua Arsenal ya tinggal fokus di 11, dan juga kalau kita lihat jadwalnya lawannya Crystal Palace, Leeds. Tar dulu, tapi Tahu kalau dulu, buat Arsenal ketemu Liverpool, Chelsea, City loh. Iya, di di April. belakangan, di awal ini. Tapi di April kan di awal tuh bener ketemunya Liverpool, Nah, ketemunya Liverpool. City juga, dan kalau mereka bisa keluar dari match itu besar Yes. kemungkinan Nah, tambah lagi dan kakinya menurut untuk gua jadi adalah juara. kuncinya nanti adalah ketika dia ketemu dengan City. Enggak. Ketika dia ketemu Mei dengan ya. City, menurut ya mungkin pengamatan semua orang, mungkin Arsenal akan memberikan perlawanan tapi ujung-ujungnya kalah. Nah, di sini kita lihat 5 poin mungkin akan berkurang 3, sisa 2 atau bagaimana Kan lah. masih beda satu pertandingan juga kan? Arsenal lebih Sama unggul ya? kayaknya deh. Oh sama sekarang. Tapi minggu ini main duluan, City libur. Oke, oke. Bisa nggak nih dia bangkit dari kekalahan itu? Karena pertandingan yang tadi malam di Europa League aja itu nggak mudah untuk dicerna dan untuk dipahami bahwa mereka gagal Oh iya, oleh beda Sporting 5. Lisbon. Karena apa? Mainnya 120 menit, mereka mentally capek, physically juga capek, dan akhirnya main lagi di Liga dituntut untuk menang buat memperbesar jarak. Dan kalau soal Arsenal trofi IPL nih, di depan mata sebenarnya udah di depan mata, tapi kalau soal April ini penentuan banget. Gua mungkin ada juga fans Arsenal yang bilang yang dikhawatirkan match-match seperti lawan Palace yang tadi disebutin, Lawan tim, karena lawan tim besar kayaknya oke ya. Iya, tapi kalau untuk April gue lihat kalau mereka bisa dapat hasil dari Anfield di tanggal 9 nanti, besar kemungkinan mereka bisa jadi juara, karena Anfield ini mimpi buruk banget buat Arsenal selalu dalam beberapa Tanggal 9 musim ya, buat tanggal terakhir. 1 ya? Iya. 9 April. Oh, 9 April ya? Liverpool- Palace baru pecat
Vieira. Vieira. Dan main besok biasanya kalau manajer bounce tuh berpengaruh kan, moral pemain naik. Terbukti bulan lalu Everton juga habis ganti pelatih. Match pertamanya lawan Arsenal dan sekarang match pertama pelatih baru Palace nih kemungkinan lawannya Arsenal juga. Jadi menurut gue tantangan banget bagi Arsenal setelah mereka tersingkir dari sini, dan kalau mereka bisa keluar dari match besok dan dari Anfield dengan 3 poin, besar kemungkinan mereka juara. Karena terakhir kali mereka datang ke Anfield dengan status pemuncak klasemen kalahnya 5-1 kan, 10 tahun lalu kurang lebih. Jadi bisa jadi. Tapi lu tadi dari sepakat dengan kata-kata Bes dengan Arsenal sekarang berada di satu kaki, ibaratnya lebih unggul dengan 11 pertandingan sisa. Gue sepakat sih, apalagi kalau gue melihat Premier League musim sebelumnya, tim yang bisa nyentuh 60 poin sampai di bulan Maret itu udah hampir pasti sampai akhirnya akan bersaing untuk jadi juara. Nggak banyak loh tim yang bisa nyampe titik ini 60 poin di bulan Maret. Hanya Liverpool dan City biasanya standar. Dan Arsenal musim ini beda dengan Arsenal musim sebelumnya. Arsenal musim ini lu harus nonton sampai habis. Jangan cuma setengah babak, jangan cuma sampai menit 80. Karena mereka selalu bisa membalikan keadaan. Dari karena segi mental juga udah berubah. Kejutan. Karena mental itu tadi. Karena sebelumnya juga mereka ya nyari kapten aja susah banget berapa tahun terakhir. Xhaka dicopot, Aubameyang dicopot, ganti-ganti. Akhirnya sekarang mereka udah punya kapten yang jelas. Terus juga kapten pun bukan main jelek juga, mainnya bagus juga. Jadi akhirnya ya udah mereka punya leader, mereka punya pelatih juga bagus, dan pemain cadangannya buat IPL masih oke lah gua rasa. Ya mungkin ini juga jadi blessing in disguise buat Arsenal. Kita lihat nanti apakah benar-benar ketika mereka tersingkir dari Eropa bisa benar-benar fokus untuk meraih trofi juara di akhir musim, yaitu Premier League. Tapi kalau sampai nggak lolos atau sampai nggak dapet, ini berarti akan menjadi kehilangan yang sangat besar buat mereka. Tapi buat fansnya pasti tenang aja, enjoy the moment. Tapi kita lihat dulu Ji, tim-tim yang lolos ini kan juga tim-tim besar kan. Berarti bukan berarti MU pasti juara kan? Oh belum. Tapi kan lo tim sama, MU juga sama, enjoy the process. Bisa excuse juga. Kalau Juve trust the process. Iya, sama trust the mafia. Bisa kan kalau Juve gitu. Lawan pengadilan dulu. Iya, lawanin pengadilan, bukan lawan Juve terberat itu pengadilan, bukan lagi tim-tim yang ada di depan ya. Kita lihat nih kalau ngomongin tim-tim kayak lagi-lagi Sevilla yang udah jadi langganan juara, terus ada Leverkusen yang kemarin bagus juga mainnya, ibaratnya lagi naik lagi dengan main-main muda, ada Frimpong, kemudian ada juga AS Roma yang juga tim ini walaupun nggak konsisten, tapi turnamen kadang-kadang Jose Mourinho itu ya agak-agak meresahkan juga kan. Kemarin baru juara Conference League juga kan musim lalu ya. Nggak gampang loh juara Conference League karena lu main di 2 kompetisi berbeda, lu main di liga juga, lu main di kompetisi yang benar-benar ngebuang waktu. Dan kemarin mereka main lawan Sociedad itu nggak kebobolan loh di 2 pertandingan, dan itu nggak gampang. Itu modal utamanya Mourinho sebenarnya. Nah ini kalau kita ngomongin MU, salah satu kandidat favorit juga ya. Favorit di atas kertas, tapi kan kita lihat jangan pernah lupakan Sevilla menjadi pengalaman di ajang kayak gini, dan MU pun juga pernah lepas di tangan Ole, lepas juga menuju ke final. Ini kalau ngomongin MU yang kemarin juga rotasinya nggak terlalu banyak kemarin dilakukan, berarti tandanya Ten Hag juga cukup serius dong. Beda sama Arteta yang biasanya cukup rotasi 3-4 pemain, Ten Hag ini biasanya cukup serius nih di semua kompetisi di Eropa ini. Gue sepakat kalau dia nganggap ini serius juga karena ya trofi yang udah dibangga-banggakan, karena Tsunami Trofi kan udah dari awal udah disemangatkan sama fansnya juga. Jadi ya ini layak dikejar banget, dan udah kalau dilihat sampai udah di titik ini, penampilan mereka juga di Europa League cukup meyakinkan. Gue rasa nggak ada salahnya untuk dikejar. Dan kalau soal match kemarin, mereka tampil penuh kedewasaan. Kalau gue bilang mereka dari babak pertama sebenarnya banyak peluang tuh. Gue agak khawatir melihat Maguire main kemarin tuh banyak banget peluang-peluang kebobolan peluangnya dari sisi dia. Tapi ya United selamat berkali-kali karena Betis juga nggak bisa menghukum mereka dengan gol. Dan di akhirnya Rashford bisa nyuri gol. Baru deh setelah Rashford golin dilakukan rotasi, dan itu menurut gue sebuah kedewasaan. Terbukti tadi kan kita Arsenal kan rotasi dulu, habis itu baru babak kedua mainin tim utama. Di United kill the game dulu, pastiin si Betis udah nggak ada harapan buat hidup lagi, baru melakukan rotasi. Dan kalau gue bilang rotasinya sangat tepat karena abis ini juga jadwal United ada libur kan, semua tim pada libur kan sebenarnya. Ada Liga FA ini doang ya paling ya? Iya, ada FA. Oh, di luar negeri libur kalau lagi FIFA Matchday. Hah? Emang FA kenapa ada tuh? ada FA juga. Emang kalau di sini libur? Oh bisa liburan kan? Makan daging terus ke diskotik bisa ya kalau di sini ya. Tapi kalau diskotik lu bahas apa? ke klub maksudnya. Tapi kalau ngomongin bagaimana MU dengan skuadnya bandingin sama Juve yang dari sisi sekarang di Liga sudah nggak dapet, Coppa Italia masih mungkin ya karena di semifinal ketemu Inter nih bulan April. Lo melihat Juve? Siaran nggak lu? Hah?
Juventus. Kita tetap aja panggilannya, ya, insya Allah. Tapi kalau ngomongin Juve, sebenarnya dari squad kan nggak jelek, Bes. Tinggal nih masalah mental mereka kayaknya banyak keganggu, masalah internal, masalah di luar lapangan yang kayaknya lebih banyak membuat mereka terdistract. Tapi kalau dari squad kan nggak jelek-jelek amat, masih ada Vlahovic, Di Maria. Juve squadnya nggak jelek, cuan mainnya aja membosankan. Ya itu pasti dari dulu. Karena akhirnya Dari mereka dulu balik lagi membosankan. ke setelan tahun 2012-an, 2013-an ketika Conte. Allegri Transisi ke yang Allegri. menang-menang terus. Akhirnya mereka coba lagi pakai 3 back. Sekarang pakai 3 back terus, Pak. 3 back terus pakai 2 striker di atas dan akhirnya yang nggak banyak banget peluang yang diciptakan oleh Juventus. Mereka cuma cukup bermain solid, kompak, susah kebobolan, syukur-syukur bisa ngegolin. Terus makanya kan di Juve musim ini banyak menang tuh cuma Allegri kan 1-0, baru 2000 berapa, Bes? 1-0. Kan 14, Conte dulu 15. 2012 Iya, 2013. Conte dulu 3 tahun, habis itu kan Allegri. Allegri kan Nah, ya, masih di era Milan. Allegri itu yang pengen diulang lagi, bermain yang biasa-biasa aja. Tapi Masuk menang. final tapi kayak musim pertama Masuk Allegri final. waktu itu ya, final Dan ini yang agak sedikit buat kita fans Juventus nih agak khawatir karena potensi pemain-pemain macam Chiesa itu udah mulai jarang kepake karena dengan formasi 3-5-2 main di mana Pak Chiesa? Nggak ada tempat. Chiesa kan sayap. Kalau main 3-5-2 itu nggak pakai sayap, pakainya fullback. Akhirnya yang pasti akan bagus adalah fullback, Krostic, Cuadrado. Sedangkan pemain kesukaan Juve kan sekarang setelah Dybala pergi ya otomatis si Chiesa, terus ada Di Maria juga sekarang jadi striker yang menurut gua nggak terlalu nyambung tapi efektif ya. Ya kita tunggu aja Juve kayak gimana ke depannya karena masih deg-degan juga setiap kali nonton. Kemarin aja bisa kalah lawan Roma kan. Iya, Tapi bukannya justru dengan 352, ya oke lah dia bisa bergantian sama Di Maria untuk menjadi free roll yang nemenin striker. Tapi ketika lawan tim yang bertahan kayak lawan Roma, si Mourinho itu nggak ada ide sama sekali, nggak ada kreativitas sama sekali karena udah kebaca. Macet jadinya. Kebaca karena tidak ada mereka tuh kekurangan orang di belakang striker. Kalau pakai 3-5-2, pakainya itu double nomor 8. Rabiot makanya kelihatan sering main, Fagioli sering main, kelihatan kan sekarang Paredes kadang-kadang main. Terus ya udah akhirnya nggak terlalu enak lah istilahnya dinonton. Menang sih cuman nggak terlalu menyerang mainnya. Dan kalau dari kejutan dari tim peserta perempat final UEL ini, gue bilang Roma layak jadi perhitungan ya, karena dengan cara mainnya Mourinho ya tau lah dia menghalalkan berbagai cara untuk menang. Bahkan tadi malam pun juga possession cuma 20% lo bayangin. Iya, Possession jauh 20%, passing cuma 200. Kalau soal total Roma 90 ini menit. jangan salah loh Ji, mereka juga investasi besar musim ini dari musim lalu juga dengan membeli Tammy Abraham, terus Dybala juga pindah ke AS Roma itu bukan nggak gratis memang, tapi kan gajinya kan Fee-nya gede. gede. Jadi ini yang jadi masalah kadang-kadang di Serie A bahwa gaji pemain itu yang terlalu besar, tapi Roma bisa ngelakuinya karena mereka percaya, mereka bisa investasi dan mereka datang ke Europa League ini bukan buat sekedar lewat doang, tapi buat menang juga pasti. Tapi dominasi sekarang tim-tim Italia berarti cukup banyak ya di Liga Champions ada 3, kemudian ini masih ada 2 tim juga. Berarti apakah ini menjadi tanda tim-tim Italia sebenarnya nggak bobrok-bobrok amat kompetisinya karena mereka bisa ada di Mungkin Federasi Itali dia ngerasa kemarin kegagalan nggak bisa masuk Piala Dunia. Akhirnya mungkin ada rapat, ada Level apa, klubnya terus dipanggil diperbaiki. mungkin semua klub meeting. Akhirnya udah gimana caranya supaya mengembalikan kejayaan sepak bola Italia mungkin. sama kayak di federasi kita ya, meeting, kita lihatnya nanti kayak gimana. Nah kita juga mau tahu kalau dari lu siapa nih kira-kira kandidat semifinal terkuat menuju Europa League dari tim yang tersisa? Jal. Yap. Kalau dari idealnya menurut gue 4 besar, semifinal 4 besar itu yang ideal, gue pengen lihat Leverkusen karena gue lihat permainannya bagus dan gue sendiri punya soft spot lah ngelihat Xabi Alonso sukses dalam karir kepelatihan. Gue seneng banget ngeliat dia. Di awal padahal sempat dibantai ya, Iya. tapi belakangan dia bisa naik progresnya lagi cukup dan oke sejak gitu. dia datang Leverkusen jadi tim yang salah satu peraih poin paling banyak di liga setelah mereka berseok-seok di zona degradasi sebelum kedatangan dia. Jadi gue pengen lihat Leverkusen ada di sana. Tuh ada siapa tuh sebelahnya Sporting Itu buat Union ibu hamil apa ya? gitu. USG. Belgia ya. Tim Belgia ngalahin Juara musim lalu di Ngalahin ini liga. Berlin ya? Union Berlin. 3-0. Jadi gue pengen lihat ada Leverkusen ada di sana. Roma gue pengen lihat ada juga. Gue pengen lihat Mourinho lagi-lagi membungkam kritikus yang selalu menyerang dia dan sebagainya. Gue juga pengen lihat Juventus ada di sana dan juga United pastinya. Itu jadi 4 besar yang ideal banget. Ada duel pelatih muda, ada duel pelatih pengalaman. Jadi ya gue harap siapapun finalnya asal 4 besarnya itu ya akan jadi Terus apa, turnamen Bes? yang seru. Menurut gue tim-tim klasik lah ya yang akan masuk ke semifinal kayak Sevilla yang udah punya experience Pengalaman di ya. sana, terus mungkin tim kejutan di Terus antara Sevilla lagi anjur ya kalau di liganya Di ya? liga ya. hancur banget. Tapi di timnya pun
orang Maroko Iya itunya sih. kipernya ya kan, Iya, terus orang strikernya Maroko. juga. Bono. Terus yang mungkin yang akan jadi kejutan menurut gua bisa jadi kejutan dikit, belum ada kejutan Feyenoord karena kemarin habis menang gede dan 7-0 itu bukan skor yang gampang buat dibuat. Sporting pun gua rasa juga bisa 7-1. jadi 7-1. jadi kejutan Sporting karena pelatihnya sih tadi malam Yang penting tuh depannya 7 sih. ngalahin Arsenal tuh. Ruben Amorim ya, ada alasan kenapa Chelsea dan Spurs sebagainya dihubungkan dengan dia gitu. Karena ya gua rasa dia punya identitas dan Sporting ini harus kita apresiasi juga. Musim ini dia kehilangan banyak pemain, Matheus Nunes, Pelatih-pelatih. Tahun lalu bahkan Nuno Mendes iya, kan. Nuno Mendes, Palhinha Dan di seluruh hilang. dunia sekarang pelatih-pelatih Portugal lagi naik-naiknya naik. loh. Nggak cuma pelatihnya doang, Bang. Untung gak ada sebuah- Coach Justin loh. Diserang loh kalau Coach Justin, dia benci banget latih Portugal pasti kan. Nggak cuma Di Asia pelatihnya. Tenggara, di sebuah negara di Asia Tenggara mau juara loh timnya. Pelatihnya Portugal. Oh, iya, Dan iya, nggak iya, cuma iya, pelatihnya, iya, iya. bahkan pemain-pemainnya pun ketika mereka diekspor ke Liga Inggris langsung pada nyetelnya cepat-cepat biasanya. Iya. Ruben Dias, Bruno Fernandes, Iya, abis itu cepat-cepat. Palhinha bersama Fulham. Kalau Darwin Nunes mungkin musim ini belum, tapi kita lihat lagi musim depan. Nunes tapi Uruguay, oh dari Liga Portugal. Produk Liga Portugal. Jadi produk Liga Portugal ini lagi matang banget dan gue rasa banyak pemain dari Sporting Lisbon yang musim depan akan diangkut juga ke tim besar karena mainnya bagus tuh beberapa tadi malam pemainnya tuh. Oke, kita ini undian UCL sekarang lagi berlangsung Lagi mulai, ya, udah ya. jam 6 tapi belum keluar nih hasilnya nih. Nah, kita kalau ngeliat bagaimana sebelum kita ngebahas undian sambil kita lihat hasil-hasil dari UCL dan juga Europa League yang berlangsung ini kan kemarin ada sedikit pujian-pujian kosong gitu kan. Ibaratnya kalau kata motivator-motivator kenal pujian itu adalah apa ibaratnya justru akan menjadi bumerang besar buat kita di masa depan gitu kan. Nah, ini kalau melihat bagaimana Pep Guardiola memuji, ini kan belakangan dia suka nih kayak muji-muji tim gitu. Gue nggak ngerti apakah dia ingin sedikit meringankan pressure dari City yang kayaknya dikejar-kejar, lu juara Champions atau menurut lo memang ini adalah dari hati dia melihat seorang pelatih punya filosofi attacking football, ngelihat tim-tim yang kayak Napoli, terus juga siapa Arsenal, dia bilang salah satu dengan pemain yang terbaik, menurut seperti apa ini? Ini cywar yang sebenarnya umum dilakukan ya, tapi kalau agak Pep ini gue ngeliatnya agak menggelikan, agak jijik gue ngeliat dia lakuin cywarnya karena dengan cara kalau pelatih-pelatih seperti Ferguson, Klopp dan lain Mourinho nyerang tim yang akan dia lawan. Mourinho bahkan pernah bilang Wenger tuh spesialis kegagalan ya. Nyerangnya kelas Mourinho, gitu, langsung konfront langsung. Tapi kalau dari Pep ini cenderung menaik-naikkan tim lawan dan gua rasa itu tujuannya untuk cywar supaya tim yang lagi dikatakan ini tim terbaik mikir ketika mereka lagi tersyok mikir, gue kan dibilang tim terbaik, kok gue bisa kalah dan itu jadi beban psikologis biasanya untuk jadi peran-peran cywar gini. Jadi kalau untuk Guardiola ini nggak cuma sekali dong, gue ngeliat dia beberapa kali ngelakuin ini juga bahkan di pesaingnya di liga. Jadi ya gue rasa ini ada strategi dari dia dan dia mungkin ngelakuin dengan cara yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya yang melakukan cywar. Ya kita lihat nantinya karena bisa jadi justru pressure-nya balik ke dia dan kalau dia bilang sebenarnya kalau bilang Napoli terbaik gue setuju juga sebenarnya musim ini mainnya bagus banget, cair dan juga tim tersubur. Tapi kalau untuk cara mujinya jadi Pep ini gue rasa agak berlebihan juga gitu. Tim terbaik percuma ya jadi tim terbaik tapi belum menang apa-apa. Ya Nyaris, kan? Nah, kan nyaris. belum. Kan jadi makanya itu. Ini kadang-kadang bisa jadi Ini bumerang. udah kayak juga. PSM Makassar lah, tinggal dikit lagi juara ada. Itu kayak bumerang juga. Dia belum tentu juara. Kalau Rans di mana sekarang? Belum tentu juara Serie A ya Nah, kan. ini juga kayak gitu dia kan kalau nanya juga. Oh iya, sorry, Selubung gimana? gitu. Selubung. Ya kan, Serie A juga belum kelar, terus di Copa udah gugur lah ya. Di UCL juga belum menang apa-apa. Oke main bagus, oke menang lawan Liverpool, oke kemarin lawan Eintracht Frankfurt nggak ada perlawanan sama sekali dari Jerman. Tapi apa yang didapat nggak ada, cuman pujian doang. Buat apa ada pujian? Yang penting adalah piala. Orang ingat siapa yang akan menang di akhir. Dan itu udah dijawab sama Spalletti tadi. Betul. Bahwa dia bilang ya itu cuman cywar aja, dia cuman ninggiin kita belum juara ya. sebelum mau ngejatuhin kita. Dan Pep, kita tahu lah Pep kayak gimana sih. Dia sempat juga bilang pemain yang terbaik yang pernah saya latih adalah Phil Foden, oke? Makanya nggak terlalu yakin lah gue. Tapi kalau ngomong bagaimana Napoli sekarang bertransformasi di bawah Spalletti, nyangka gak kalian? Karena Spalletti kan udah berbagai tim dia latih kan, Inter, Milan, terus kemudian ada Roma juga. You name it lah, ada tim-tim berapa tim Serie A yang sudah dilatih sama dia dengan kualitas bahkan di atas ini kualitas pemainnya. Cuman justru dengan beberapa pemain yang kita banyak yang nggak tahu kayak Kim Min-jae dimunculin, Kvaratskhelia, terus juga berapa nama lagi kayak siapa Lobotka dan lain-lain kan kita ngeliat kok aneh gitu komposisinya malah bisa menghasilkan komposisi yang justru bisa jadi jago banget. Lu lihat apakah memang ini filosofi dia selama ini baru ketemu pemain-pemain yang bagus atau emang
emang kayak udah destiny aja, takdir aja. Jujur di luar ekspektasi juga, di luar di ekspektasi. Tapi kalau gue bilang ini murni dari faktor Spalletti, gue nggak setuju. Mungkin ada faktor direktur tekniknya yang bisa menemukan bakat-bakat luar biasa. Kim Min-jae. Emang Kvaratskhelia itu emang bukan si Spalletti yang nemuin kan, emang udah di Iya, scouting dari disiapin. musim sebelumnya Iya, kan. bahkan didatangkan dengan harga murah. Dan apalagi Napoli ini banyak ditinggal pemain-pemain senior. Iya. Tahu sendiri, tim ini Insigne, sangat Mertens sulit ya. kalau ditinggal pemain seniornya, pemain yang punya pengaruh di ruang ganti, Iya. mereka pergi dan harus digantikan. Dan itu dilakukan sama Napoli dan luar biasa banget. Bahkan backnya sekarang bertransformasi jadi salah satu back terbaik dunia. Mantan anak asuhnya Sinteyong tuh ya, Kim Min-jae itu. Dan sekarang gue salut banget dan gue harap mereka bisa berjalan Kim jauh. Min-jae berjalan itu jauh. 2018 dia masih main di Bekasi, Pak. Iya, Asian Fakta Games. nih. Asian Oh Games. iya, Iya iya, kan? gue pikir main di Dia Liga latihan di sini. Indonesia, mendapatkan Iya, iya. matahari Indonesia dan akhirnya bisa sukses di Eropa, ya Ya, kan? Amir Rahmani ya duetnya ya. Dan ini kalau ngelihat ada beberapa pemain kayak Zambo Anguissa, sekarang nama Osimhen yang lagi-lagi terus diangkat-angkat kan kemana berlabuh, dan dia juga udah melontarkan pengen main ke Premier League. Tapi sayang nggak sih ketika dia baru satu musim benar-benar berjaya, dia pindah ke tim yang pasti ekspektasi lebih gede, pressure lebih gede. Menurut lo ini terlalu dini atau menurut lo momentum yang memang nggak mungkin dilewatkan sama orang kayak dia? Terlalu prematur memang kalau dari Serie A tiba-tiba langsung berharap main di tim besar di Inggris IPL ya kan, nggak banyak cash dari Serie A langsung sukses. Banyak ya, iya nggak banyak Ya kan? kan? Shevchenko Yang sukses gagal. paling si Shevchenko Salah, gagal. paling mau Salah ya Oh kan. iya salah ya. Tapi selebihnya- bukan dari orang yang lagi outstanding kan, kalau Ya, salah lagi ya. biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi kan selebihnya kan beda. Speed di Liga Italia sama Liga Inggris aja udah beda, ya kan. Terus Lukaku aja bapuk ya. approach taktiknya aja udah beda, ya kan. Pogba pindah ke MU sampai sekarang belum menemukan forward terbaiknya. Tetapi Napoli balik lagi. Ini bukan sebuah kebetulan, Ji, karena udah berapa tahun pelatihnya sama, pemainnya hampir kurang lebih core-nya yang muda-muda itu masih sama, masih Hirving Lozano masih ada di sana, Iya. terus Ada De Lorenzo masih di sana, juara Italia Dari Euro. Eropa. Tapi nggak ikut Piala Dunia 2 kali. Mending main di Piala Dunia apa juara Euro, ya kan? Iya, nggak- Piala Dunia orang masih akan nanya. Juara, tapi kalau nggak juara, Oh ya iya. mending jadi Pak Neymar udah berapa kali Pak main di Piala Dunia, Ya, main berarti kan, doang. Berarti kan itu kan akan menjadi stigma bahwa juara Eropa ternyata nggak ada apa-apanya di kancah di kancah dunia sebenarnya kan. Tapi dia akan selalu diingat sebagai juara Eropa. Orang lupa siapa yang main di Piala Dunia. 2010 Italia terakhir main, kita lupa siapa pemainnya. Gue sih ingat Marchisio, Balotelli, tapi ya buat apa lu cuman main jadi partisipan gitu loh, tapi nggak juara. Tapi Euro 2020 historik, ya kan? Iya. Kalaupun orang masih nggak ada yang inget sejumlah pemain itu, orang nggak ada yang inget masih siapa aja. Ayo siapa Jal? 2020 Italia. Jorginho salah Nah, satu ya faktornya. kan? Iya. Cesa. Cesa Ya bagus. Ya kan? nggak ada yang Rumah. outstanding banget kan, mereka lebih secara kolektif kan kemarin di Italia kan. Beda sama kayak waktu Spanyol juara back to back tuh Italia apa Eropa sama Italia, semuanya tuh outstanding, David Villa, Torres, terus Prime, juga lagi gelandang-gelandang ya kan. Tapi kalau Napoli ini musim ini gue lihat mereka kemarin menang 2 leg lawan Frankfurt gak kebobolan sama sekali. Gue nggak ngeliat ini spesial, jelas pertandingannya spesial. Mereka tampil begitu konsisten. Tapi kenapa gue bilang nggak begitu spesial? Karena gue udah ngeliat ini berkali-kali musim ini mereka ngelakuin ini. Dan ini bukti kekuatan mereka. Mereka bisa ngelakuin ini week in week out, mainnya tetap begini. Dan juga kalau dilihat konsisten Kvaratskhelia dan Osimhen ini luar biasa banget. Tiap match bisa mainnya levelnya nggak turun drastis banget, tapi bisa lah konsisten untuk menciptakan kontribusi gol. Dan kalau gue pikir lagi Napoli ini kalau di Liga gue yakin 100% jadi juara. Bahkan kalau mereka 6 match ke depan nih, kan bedanya 18 poin ya. 6 match ke depan kalah beruntun aja, tetap gue yakin bakal keluar jadi juara. Karena di bawahnya belum tentu bisa menang 6 match beruntun. Ya karena udah pasti juara juga Napoli jadi. Kamu udah nunjuk-nunjuk mau ngomong apa? Nggak jadi. Ya, Udah pasti juara soalnya kenapa Napoli. udah begini mau ngomong? Dark jokes. Oh iya. Ya, tapi kalau ngomongin tadi bagaimana Napoli, ini banyak yang mengharapkan juga kemarin waktu Osimhen di wawancara kalau mereka ketemu dengan Manchester City, ini akan menjadi duel antara Osimhen dengan Haaland yang bisa dibilang ada one of the best sekarang striker muda nomor 9 Yang bikin beda Osimhen sama Haaland adalah Osimhen sudah pernah cedera panjang. Oke. Dia udah pernah operasi dan dia berhasil ngelewatin itu dan akhirnya bisa jadi sampai ke sekarang performa lagi. Sedangkan Haaland bagus terus karirnya, nggak ada cacat-cacatnya. Nah ini yang menarik, kita lihat striker yang udah cukup pengalaman walaupun masih muda lawan striker yang muda yang belum pernah ngalamin rasanya cedera itu. Nah ini kalau ngomongin bagaimana City sekarang dengan Haaland, lo merasa kalau seandainya mereka gagal, karena Haaland bilang City bukan datengin gue untuk menjadi juara Premier League karena mereka sudah pernah melakukan itu. Pasti ada target yang mereka lebih dengan datengin dia dengan harga cukup mahal kan. Menurut lo ketika presiden mereka nggak datang
mereka nggak dapat Liga Champions. Apakah itu kegagalan besar buat Guardiola? Karena udah datengin semuanya kan. Jelas sebuah Gagal kegagalan lah. karena standarnya ya gue kalau bilang liga ya mereka udah tanpa halal pun juga juara gitu untuk liga, dan untuk trofi-trofi lain macam Carabao Cup, FA juga bertahun-tahun mereka bisa kejar. Tapi kalau nggak dapat Champions jelas sebuah kegagalan besar. Terakhir kali juara Champions, Pep Sama Barcelona kan? iya, Barcelona, itu pun juga Bayern sama pun Messi, gagal kan, ya. sama Messi juga kan. Setelah itu mereka nggak pernah dekat lagi sampai final pun juga cuma sekali Pep kayaknya Pindah ke masuk Bayern final. Munchen, gantiin pelatih yang juara Champions. Iya, nggak bisa juga. Gagal. Tim treble winners bahkan itu Malah padahal dapetin ya. si Jupp Heynckes kan. Iya, Ya kan? jadi kalau soal nggak dapat ya jelas sebuah kegagalan, dan kalau gue bilang mau sampai kapan main bagus terus, walaupun main bagus itu bisa dinikmatin, enak banget dinikmatin, tapi kalau trofi yang lebih besar yang dinantikan selama bukan cuma bertahun-tahun, berbelas-belas tahun mungkin sejak kedatangan Usia Mansur, mau sampai kapan lu nunggu ini dengan sebuah investasi besar-besaran yang udah dilakukan? Udah terlalu lama lah City untuk menunggu trofi UCL ini. Ini Chef Mansur yang bikin acara bukan nggak jadi. Kalau ngomongin bagaimana City dengan Emang suka main-main di jurang dia ya. City dengan menghabiskan begitu banyak duit, termasuk hampir 1 triliun ya. Gua kalau 1 triliun rupiah kalau dihitung-hitung, lo melihat bagaimana mereka menghabiskan banyak investasi di belakang. Kalau nggak dapat diganti lagi kan, even Cancelo pun sekarang dibuang, setengin back lagi. Striker pun juga demikian. Lo melihat apa sih yang selama ini kurang dari Guardiola dengan dominasinya di Liga? Kok di Liga Champions selalu ada unsur kayak kurang luck-nya gitu yang menurut lo apa ya kurang, Bes? Kadang-kadang Guardiola sendiri menurut gue yang menghambat City. Kadang-kadang dia udah punya pattern, dia udah punya skema yang udah fix, tiba-tiba dirubah sama dia karena dia overthinking itu katanya ya. Katanya dia ngubah. Kayak misalnya kemarin kan lawan Chelsea di final, dia nggak pakai gelandang bertahan, Pak. Nggak tahu buat apa, tapi akhirnya lihat mentok kan, akhirnya nggak ada kreatif sama sekali, nggak jalan sama sekali. Chelsea yang akhirnya bisa menang, kita bisa bilang beruntung juga karena kan 1-0. Berarti itu ada usaha, ada compact defense di situ, ada counter attack di situ, dan dia berhasil nahan serangannya City. Dan di sini gua ngelihatnya ya kadang-kadang ya yang ngehold City ya Pep itu sendiri, dia udah ngelakuin semua hal, City udah ngelakuin semua hal, invest, bukan cuma invest di pemain loh, tapi juga invest di infrastruktur. Katanya dulu City kan sebapuk itu, tapi setelah datang investor dari Arab, tiba-tiba lapangan latihannya, stadionnya, semuanya jadi bagus. Dan ini ya istilahnya... Sementara MU kemarin kan ada di viral tuh ya, yang di WC-nya bocor air kencing, yang ngeluap semua kan. Yang kata Ronaldo, dia datang ke sini jacuzzinya masih sama Iya, dengan makanya berarti benar investasi fasilitas itu juga penting sebenarnya untuk membuat ini lebih maju semua secara struktural tim ya. Nah ini kalau ngomongin bagaimana City dan juga Arsenal yang bahkan sebagai tim Inggris yang begitu sukses di liganya, Arsenal dulu tahun Premier League awal-awal sampai sekarang City, tapi lagi-lagi di Eropa selalu kandas. Arsenal cuma mentok di final, City cuma mentok di final juga. Apakah DNA Eropa itu ngaruh istilah DNA Eropa? Karena Chelsea pun juga nggak punya DNA Eropa, tapi di era Abramovich buktinya dapat dia 2 kali bahkan. Makanya kita buktikan aja nih, kan ini masih ada sisa 8 nih tim UCL. Katanya yang punya DNA Eropa AC Milan. Sejauh apa kita lihat AC Milan di... Nah, Inter Milan juga punya. Inter, kita lihat sejauh mana AC Milan bisa melangkah di Champions League ya kan, katanya punya DNA. Kita lihat di situ. Ini menarik pertanyaannya. Kalau soal bandingin tadi Arsenal, City dan Chelsea ya. Kalau Chelsea gue bilang ada campur tangan Mourinho, walaupun juaranya di 2012 dan Mourinho udah cabut dari 2007. Di Matteo juara ya. Di Matteo-nya yang juara. Tapi kalau Terus kita habis lihat itu Tuchel. Iya, Tuchel juga juara. Pelatih pengganti dua-duanya. Dua-duanya pelatih pengganti, tapi kalau kita lihat di skuadnya 2012, core pemain itu core-nya pemainnya Jose Mourinho semua. Di belakang Peter Cech, di tengah John Terry, di tengah Frank Lampard, depan Drogba, dan itu yang mengantarkan trofi Chelsea pertama Champions League. Dan kalau gue lihat mentalitasnya mentalitas ala Mourinho banget di skuad itu. Waktu itu menangnya nggak perlu main bagus, mainnya pragmatis dan menghasilkan juara. Lawan Barca tuh ya, busetnya. Yang Torres tuh. Iya, momen lawan Barcelona. Tapi kalau berbandingannya City dan Arsenal, kenapa nggak bisa seberuntung Chelsea? Gue rasa ada faktor luck-nya juga, karena kalau Chelsea ini walaupun banyak invest, tapi setidaknya mereka punya soul gitu. Gue lihat dari fansnya, dari stadiumnya. Bahkan Arsene Wenger pernah bilang, kunci kesuksesan Liverpool di Champions League, bahkan mereka di Liga 30 tahun nggak juara, tapi di Champions League bisa juara. Kenapa kata Wenger, kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka punya Anfield. Anfield ini benar-benar kandang paling angker bagi dia, dan kalau main match format 2 leg, itu kandang paling dihindari bagi dia adalah Anfield, dan itu menurut gue nggak dimiliki oleh City. Dan kalau Arsenal juga sama, mereka kehilangan jiwa mereka tertinggal di Highbury. Tertinggal di Highbury, dan ketika mereka pindah ke Emirates, udah bukan soulnya Arsenal, udah hilang gitu. Bahkan kemenangan terbesar Arsenal di Emirates yang rasanya wow banget kemenangannya, baru gue lihat lawan Bournemouth 3-2, yang rasanya benar-benar bakal juara IPL banget gitu. Jadi soulnya tertinggal banget.
Mantap Sol. Kalau ngomongin Chelsea ini kan, kalau ngomongin Chelsea ini kan, gue nggak habis Fikri ya, karena Pikir. karena dia sekarang ibaratnya pemain-pemain, jangan pada berisik, gue nggak bisa konsen. Kalau ngomongin banyak pemain yang dibeli di bursa transfer musim dingin ini kan di awal nggak begitu jalan, tapi perlahan kayaknya Mudryk mulai dapat tempat, kemudian Joao Felix walaupun pinjaman sekarang udah berusaha pelintir dan dapat kemenangan. Menurut lo it's just a matter of time atau menurut lo ya memang ini masih jauh dari Sebenarnya nggak guna juga sih dia ngambil banyak banget pemain yang kemarin itu karena ujung-ujungnya yang main pemain-pemain lama juga. Lebih banyaknya ya kan. Kayak Havertz di depan. Yang main paling siapa? Enzo Fernandes, terus si Joao Felix yang main, Mudryk juga ya kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Belum bisa membuktikan tetap price ujung-ujungnya Havertz lagi, Havertz lagi belum bisa membuktikan price tag-nya kalau gua ngeliat. Terus di belakang juga yang main Thiago Silva lagi ya kan kok nggak pensiun-pensiun nih orang. Dan di belakang juga akhirnya Kepa Arrizabalaga ya kan yang jadi pemimpin. Dan gua ngelihatnya ya mungkin pembelian ini buat musim depan sebenarnya. Jadi sebelum harga naik udah dibeli di bagus nih kayak beli properti ya sebelum harga naik hari Senin ya. Dan kalau uniknya soal Chelsea sekarang ini, Potter ini kan digadang-gadang dikasih kesempatan 2 match ya, walaupun ada 2 sumber yang berbeda, tapi ada sumber yang mengatakan kesempatan dia sebagai karir pelatih Chelsea dikasih dalam kesempatan 2 match, yaitu lawan Leeds dan lawan Dortmund. Dan beruntungnya mereka bisa deliver di 2 pertandingan itu dan buat Potter bisa memperpanjang nafasnya dia lah untuk bersama skuad Chelsea ini dengan pemain-pemain yang udah didatengin di bulan Januari. Tapi hati-hati juga kalau ini udah bilang Chelsea udah is back, gua rasa belum juga, masih jauh juga karena gua inget pelatih-pelatih macam ini yang udah di bawah tekanan tapi bisa selamat lagi kerap kali terjadi juga sama tim-tim lain. Bahkan Ole sejak pas dibantai Liverpool 5-0, next match-nya bisa ngebantai Spurs. Bisa menang lagi tapi habis itu kalah lagi. Jadi gue berasa akan ada momen Chelsea musim ini setelah mereka dapat kerentetan hasil positif ini habis ini turun lagi. Tapi ya ini kita lihat seberapa kuat mentalitas pemain Chelsea. Faktor pembeda kalau gue lihat di Chelsea adalah perubahan skema, Ji. Kemarin agak dipaksain main 4 back. Terus ketika dirubah jadi 3, menang terus tuh. Lawan Leeds, lawan Dortmund. Dan ini kayaknya bukan skema yang asing lah buat Chelsea. Mereka juara EPL sama Conte dulu pakai formasi ini. Terus berapa tahun yang juara Champions League juga kan sama Tuchel pakai formasi 3. Dan mereka coba balik lagi ke formasi ini karena mungkin ini formasi yang pattern yang udah mereka hafal gitu. Jadi nah kemarin tapi yang nyingkirin mereka musim lalu Madrid ketemu nih di fase selanjutnya ya. Apa, Nes, ya? Chelsea ketemu Real Madrid nih, udah drawing nih. Wow. Lo menurut lo ini akan seperti apa nih sekarang? Musim lalu kan mereka juga sebenarnya bisa memberikan perlawanan, tapi ada anti klimaks ya. Gimana sekarang dengan sebenarnya kalau dilihat dari kondisi match tahun lalu, Inter siapa? City Bayern. City ketemu Bayern. City, wah gila. Ini berarti kan? peluang besar untuk tim Italia ketemu dong? Napoli. Belum keluar. udah pasti, ini besar udah pasti, kemungkinan udah tim pasti. Italia Karena bakal udah ada yang 4. tembus. Iya, udah 4. Berarti Napoli akan Italia akan ketemu Italia. Dan gue bilang ini bisa jadi tim Italia akan menyumbangkan 2/4 dari tim semifinal nantinya. Bisa jadi loh, bisa jadi banget karena tim besar udah saling ketemu. Oh, Real lawan Madrid, Benfica Chelsea. Pak satunya. Aduh. Real Madrid udah ketemu Benfica, Chelsea, Pak. Inter Munchen udah ketemu sama City dan ini tim-tim besar saling menggugurkan. City, Peluang-peluang lain Tapus terbuka untuk gitu. tim lain. Dan kalau gue lihat Real Madrid Chelsea tahun lalu sama sekarang keadaannya beda jauh. Chelsea musim lalu gue lihat masih mainnya solid banget bersama Tuchel. Bahkan mereka hampir membuat keajaiban di Santiago Bernabeu sebelum ada momen of magic dari seorang Benzema dan Rodrigo itu mengubah jalannya pertandingan. Modric masterclass juga, tapi untuk musim ini gue lihat nggak seprima musim lalu sebenarnya Madrid. Tahun kemarin tetap bisa nyingkirin Liverpool musim ini. Tahun kemarin gue lihat Madrid lawan Chelsea, itu Chelsea kalah di lini tengah. Iya, Benfica Inter. Oh, Benfica Inter. Nggak gampang. Susah. Milan, Itu susah pelatihnya. Benfica itu. Napoli Milan. Benfica itu ibarat kerikil kecil, Pak. Iya. Lu injak sakit. Napoli Ya tapi kan? Benfica Sulit mainnya untuk bagus dihancurkan, jadi sekarang. nggak bisa diremehkan. Benfica bagus main. Mereka alot, bisa-bisa Yang itu pelatihnya lagi golnya puji-puji sedikit. Coach Yasin tuh ya kan. Nah terus ada tadi Benfica ketemu Inter sama Napoli ketemu Milan. Lo gimana melihatnya ini Napoli? Ya Milan sama Napoli udah sering banget ya ketemu di... Kemana head to head gimana ya Napoli Jadinya- Milan ya? Gue lupa deh. Milan Napoli fix. Iya, Milan Napoli Pasti, fix. sisa Head to head itu gimana soalnya. tuh? Kalau pernah, gue lupa deh. Milan Kalau Napoli head to head siapa yang gua menang kurang siapa yang kalah? familiar sih, tapi Kalau Inter kalau- sama Napoli kan Inter pernah Iya. menang sekali kan? Menang. Tuh. Enggak, Inter menang sekali dong. Oh, Milan dua-duanya Napoli menang. Dan kita tahu Napoli itu agak sedikit beda di tim di Serie A. Serie A itu kan kental dengan bertahan dulu, terus Ya, menyerang pragmatis lah ya. kemudian bermain pragmatis. Tapi Napoli, Atalanta, dua-duanya adalah Atraktif tim yang atraktif, yang istilahnya ngambil resiko, istilahnya all out, all in buat yang sering main poker.
Dan ini nggak di Eropa pun tetap dilakukan. Tetap mereka bermain menyerang, mengambil resiko. Dan ini yang menarik. AC Milan yang musim lalu juara Serie A dengan ngepres di atas dan berhasil tahun ini mencoba bermain lebih build up, lebih cantik. Coba ini Kalau dia sakit hati dibilang tim rasa kerusuk. ada sedikit perubahan. Mungkin dia nonton DPI. Nonton DPI, Jadi dia dibilang tim merubah rasa sedikit kerusuk. lebih cantik. Nah, ini kita lihat apakah tadi kita udah bahas DNA Eropa, ketemu orang yang belum pernah Lagi bagus. juara Champions League. Ada nggak hasil? Secara track record nyata baru sekali ketemu di Serie A musim ini di kandang Napoli menang ya. Tapi di kandang Milan ya. Nah, berarti akan ketemu lagi di kandang Napoli nanti di bulan April. Oke, di kandang Milan kalah, di kandang Napoli nanti bulan April. Lo melihatnya gimana, Jal? Dan kalau gue lihat di Liga pun mereka cuma butuh 2 atau 3 kemenangan, 3 kemenangan atau 4 lah untuk memastikan menyegel trofi Ya, Serie main A. Dan santai mereka aja berarti ya, fokus di sini berarti ya. dan mereka bisa fokus ke sini. Gue rasa dari faktor psikologis mereka sangat-sangat di atas angin karena mereka nganggap AC Milan ini tim yang bisa diatasin sama mereka dan itu pasti. Dan bukan nggak mungkin dengan cara mereka main apabila mereka bisa 11-11an utamanya fit terus dan menghadapi partai ini, gue rasa mereka bisa menjalan jauh kok. Gue udah prediksi mereka bakal jadi peserta semifinal, bahkan gue yakin bisa Napoli bisa ke final. Gue rasa ini adalah drawing yang sangat diinginkan oleh Napoli. Iya. Ya kan, ketemunya Sama Milan. tim Itali. Tim Itali Sama AC lain. Milan juga Sama Inter Milan, udah ya. berharap ini adalah drawing yang Benfica diimpikan. Daripada lawan- Madrid, Chelsea mending ini. Milan daripada disuruh lawan City, Madrid, Munchen, lawan Iya, mending Napoli ini. aja yuk. Padahal Napoli. drawing ini juga diinginkan sama Juve ya, tapi Juve-nya nggak main sini di bawah sana. Nah, terus kalau ngomongin bagaimana Bayern dan City ketemu ini kan sebenarnya mungkin some of orang akan bilang ini adalah final idaman gitu, Bayern sama City sama Ya, dua betul, kekuatan final yang idaman. Dan sama klasik. eh, Madrid bosen kali orangnya. ya, plot twistnya adalah Pep ini ketika dia ngelatih di Jerman, dia ngebawa sebuah filosofi bermain, dia ngebawa sebuah skema bermain, tiki-takanya dibawa sebuah situ, rondo segala macam. Dan akhirnya diadaptasi oleh orang Jerman yang biasa bermain vertikal, pokoknya tembak aja ke depan, nyerang. Sekarang lebih ada pola. Dan dia akan ngelawan orang-orang yang pernah dia latih, orang-orang yang pernah dia ajarin, yaitu adalah Bayern Munchen. Ini menarik gimana nanti setup-nya City lawan Bayern Munchen. Feeling gue bakal banyak banget gol. Dan kalau soal Munchen bersama Nagelsmann ya, mereka punya pengalaman buruk sebenarnya di Champions musim lalu di mana dia lawannya udah mudah, tapi ternyata nggak bisa. Agak kurang ya, lawan Villarreal Iya. satu kaki nggak bisa ternyata nggak dia. bisa dan itu. Berapa 1 triliun? Disuruh satu kaki soalnya sama Coach Justin main Dan ya, kalau lawan lihat Villarreal. masalahnya Nagelsmann ini kerap kali dia lakukan dengan taktiknya dia yang dicoba-coba, bahkan di leg pertama lawan kemarin dia ke lawan PSG pun taktik itu lagi yang dicoba, yaitu 3-4-2-1, taktik seperti ultra ofensif banget, bahkan wingbacknya biasa tim main ke wingbacknya Tapi fullback. efektivitasnya jelek ya maksudnya. Efektivitasnya jelek, Juga- bahkan wingbacknya bukan cuma wingback asal wingback, tapi pakai winger loh. Kadang Sané di sana, Coman di sana. Dan itu kalau mereka bisa, sebisa mungkin mereka harus cari gol, karena tim ini emang diciptakan untuk menciptakan gol, karena kalau pakai formasi begitu. Tapi kalau lu nggak bisa membunuh pertandingan, bukan nggak mungkin lawan tim seperti City yang juga punya kualitas yang bagus banget bisa menghukum ini. Tapi gue yakin 2 match ini bakal seru banget, bakal jadi match paling seru lah di babak perempat final. Yang gue khawatirkan adalah Munchen dia punya lini pertahanan nggak sebagus berapa tahun yang lalu. Udah nggak ada Neuer sana, kan cedera. Terus Sekarang juga ada si itu ya, Sommer. Jan Sommer akhirnya gantiin. Kemarin kita lihat hampir kebobolan, untung masih ada Matthias De Ligt. Matthias De Ligt juga so-so banget di Juve, Kalau masih so-so. hati di Juve jelek soalnya kan. So-so juga lah dia di situ lah, ya kan. Dan musim ini kita tahu Bayern Munchen bukan tim yang nggak bisa dikalahin. Borussia Mönchengladbach aja bisa menang lawan dia, Pak. Apalagi City istilahnya. Jadi gue ngerasa City akan datang dengan penuh kepercayaan diri. Ya, City sama Forest aja nggak bisa menang kan semua juga. Tapi lo melihat bagaimana sekarang City sama Munchen terakhir ketemu bahkan udah lama banget kan, itu eranya 2014 tuh masih Pellegrini Era sama Lampard, masih main Mancini kan. Lampard waktu itu di Sudah match sangat ini. jauh banget dan sekarang udah Pep Guardiola ketemu Nagelsmann, dari sisi pengalaman jauh nih, dan bahkan dari skuadnya gue merasa skuadnya City sedikit lebih bagus dibandingkan sama Bayern Munchen. Lo melihatnya dari persentase berapa nih? Gue rasa sama-sama 50-50 lah untuk kedua tim ini ya, karena kedua tim ini salah satu tim yang Oh, main Munchennya paling waktu itu Pep Guardiola. atraktif. Oh, iya benar ya benar. City-nya ada Lampard bersama City-nya ada Lampard. Pellegrini ya, Oh iya, Pellegrini, 14-15 benar kan? dan itu pertemuan terakhir mereka berketemu keduanya. Tapi sekarang ketemu lagi dengan keadaan yang udah berubah jauh banget keadaannya. Munchen juga skuad yang kemarin main di terakhir lawan City udah pada pensiun semua rata-rata ya. Dan sekarang udah skuad yang wajah baru, gua rasa punya peluang besar untuk menghadapi City. Tapi begitu juga dengan Munchen, gua rasa ini drawing yang paling dihindari oleh Munchen gitu. Tim terakhir yang mereka pengen di babak 8 besar itu City, gue bilang, karena mereka mainnya paling atraktif. Dan yang membedakan adalah City musim lalu. City musim lalu seharusnya bisa nyampe final, tapi mereka nggak punya Haaland musim lalu, nggak bisa pemain yang bisa kill the game, bisa di bola muntah, bisa dia sepak, berada di posisi yang tepat terus. Tapi ketika ada Haaland di sini, tadi Bang Bes juga udah nyebut,
pertahanan Munchen udah bukan yang pertahanan yang terkuat lagi, bukan pertahanan yang paling solid, dan menghadapi prospek macam Haaland, gue rasa dia bakal jadi mimpi buruk juga bagi lini belakang. Kalau gue ngeliatnya sih 60-40 ya untuk City, karena mereka punya Pep Guardiola. Dan kalau ada orang yang bisa ngalahin Munchen di 8 tim yang ini, di 7 tim yang lain, ya City lah orangnya. Yap. Ya kalau City kalau Munchen aja kemarin kalah Villarreal, masa yang lain nggak bisa kan. Kalau Chelsea Madrid, presentasinya kalian jagoan siapa? Gua 60-40 giliran yang Madrid ini ya? 60-40 untuk Madrid, karena Chelsea kita lihat untuk squad mungkin belakangan udah ada kemajuan dan beberapa pemain juga udah mulai nyetel. Fofana udah mulai bagus, Enzo juga instant impact buat Chelsea. Tapi lagi-lagi pengalaman Madrid yang akan menolong mereka untuk lolos, karena Madrid kalau punya itu semua. kalau semifinal kan udah bagan-bagan ya, berarti Iya. Nanti Italia kan ketemu Italia. Berarti Iya. final udah akan bunuh-bunuhan ya. Udah kebentuk benar. begitu, dan besar kemungkinan. Masih ada Benfica, Pak. Ya maksud gua Benfica ke final. At least Italia ada di semifinal tahun ini. Italia pasti ada di semifinal Iya, tahun ini. minimal Jadi, semifinal ada. sebuah Ayo dong lepas kalahin inilah Benfica, ya. lu. Bisa, insya Allah. Jadi kalau untuk Madrid, gue rasa dia bakal tembus lagi ke semifinal. Ya, Dan kalau Madrid Chelsea, gila sih. penyebab mereka tersingkir mungkin ini Chelsea akan tersingkir karena pengalaman jelas kalah jauh lah. Dan dari Madrid kita tahu. Jadi bukan match- karena luck doang ya musim bukan lalu ya, karena Madrid ya, luck lolos doang, ya? mental pun Karena juga kan- berpengaruh kan. Iya. Dan dari Madrid kenapa gue bilang mental, mereka nggak perlu main bagus buat menangin pertandingan, Iya. bukan cuma menang pertandingan. Intinya lolos, mereka nggak perlu main bagus dan itu Experience-nya si mereka Madrid udah gila bisa sih di Liga tembus dari Champions situ. Dan dengan catatan asal pemain-pemain Benzema, Modric nggak kena cedera ya. Itu kalau peran makanya- penting banget soalnya. Makanya gue nyebutnya 50-50 Madrid Chelsea. Balikan gitu Kenapa tadi. lo yang nyebut 50-50? Semua orang juga nyebut 50-50, bukan lo doang yang bikin itu 50-50. Nah ini ya bagannya. 50-50 Madrid sama Chelsea Tapi karena kalau bagannya lihat di begini, bagannya tuh begini. Milan sama Inter sama Benfica sama Napoli itu satu bagan, Madrid Chelsea sama City Bayern satu bagan. karena nggak banyak berubah dari Madrid musim lalu sama musim sekarang, cuman umur aja nambah 1 ya kan di semuanya tuh, dan semuanya udah kepala hampir 40 Pak. Dan kemarin 4 tim jagoan dibantai sama ditaklukkan semua ya Liverpool, dan Udah Chelsea. ketemu di musim ini Liverpool sama Dan Chelsea. sekarang Chelsea ketemu juga, musim lalu dan Liverpool sekarang udah kandas Chelsea juga. Chelsea habis lawan Dortmund bisa jadi itu ada turning point. Bisa Ya jadi. kan Champions League kan kejuaraan yang aneh, kadang-kadang tanpa persiapan pun orang yang udah bersiap bertahun-tahun nggak juara-juara Pak. Spurs aja bisa ke final kan aneh sebenarnya. PSG ya kan dulu, waduh persiapan terus nggak ada hasilnya. Munchennya era Pep juga nggak ada. Chelsea kadang-kadang nih nggak ada persiapan, ganti pelatih, pemain baru masuk, ini semua bisa aja dia bikin kejutan dan ngalahin Tapi Madrid. pelatih Inggris, gua skeptis. Nah ini kalau Inter lawan Benfica, ini kan kalau ngomongin Inter, seorang Simone Inzaghi ini katanya kalau untuk kompetisi kayaknya mentalnya beda sama Conte ya. Dari untuk kompetisi Serie A kayaknya Inzaghi jauh. Tapi ketika ngomongin soal cup atau competition, dia di Coppa Italia, Supercoppa selalu menang gitu kan. Menurut lo Inzaghi punya chance gak sih di Inter? Karena kemarin Mas Haryo kan memprediksi dibandingkan Napoli yang Milan, justru Inter yang akan berpeluang lebih maju. Lo setuju nggak? Wah justru ini Milan sama Napoli lebih berpeluang lolos ya dibanding Salah satu dari itu Inter. pasti lolos. Iya juga sih, hitungannya ya. Ya, berarti Inter bisa ke final itu kalau dari hitungannya Mas Haryo berarti ya. Ya kan? Lo melihat tapi Inter apakah di bawah Inzaghi punya pendekatan berbeda ketika di kompetisi sama di cup? Oh beda. Karena ketika Di Liga sama di Cup maksudnya? Liga dia agak sedikit lebih menyerang, dia lebih percaya diri. Tapi ketika di Cup kemarin kita lihat 1-0 doang Pak menangnya. Itu pun yang golin Lukaku. Gua nggak tahu Lukaku masih ada di situ apa enggak ya kan, tiba-tiba golin aja. Terus di second leg-nya nggak bisa golin sama sekali walaupun Porto udah nguasain jalannya permainan, tetap skor 0-0. Itu kan Diserang lu kemarin kan? Iya, diserang banget. Zeko main starter kemarin, gue bilang starter, belum nggak main dari starter. nggak main, dia main baru Main dari main starter, starter. Lukaku yang babak kedua. berarti kebalik tuh. Ya. Terus istilahnya Inter kan dia punya sejarah soal sepak bola bertahan, Grendel dari masa lalu bukan Iya, bukan dari sekarang Herrera doang. ya. Dari Herrera, terus Mourinho juara juga waktu itu. Gimana lawan Barcelona? 10 pemain Pak lawan Barcelona bisa ngantar cuma final. kalahnya 2-1 akhirnya masuk final. Dan sekarang pun coba diulangin lagi. Kesalahan di Italia itu kadang-kadang kayak Juventus misalnya, dia sosokan pengen keluar dari out of the box, pengen coba bermain bukan sesuai dengan identitasnya, akhirnya malah hancur lebur. Ya. Tetapi kita lihat Inter, dia percaya dengan identitasnya, dia ngikutin filosofinya zaman dulu, yaitu bertahan, dan lihat ada hasilnya lumayan. Dan kita lawannya Inter adalah Benfica, sama-sama sepak bola yang keras, bertahan juga. Dan Benfica lebih sedikit ini ya, lebih sedikit menyerang menurut gue ya, lebih ngalir Bagus musim ini. ya karena pemain depannya ya si Gonzalo Guedes, siapa? Hah? Bukan, Bukan yang main di Gonzalo Ramos. Portugal, Rafa Gonzalo ya? Ramos, ya kan agak sedikit lebih menyerang, dan ini bisa ditentukan dari set piece goal. Ada ini loh, apa si Joao Mario ya? Joao Mario, Ya, Joao Mario Joao Mario di senior. Inter ya, makan bagus sekarang kan di sana. Nah ini kalau lu lihat peluangnya Benfica sama Inter berapa? Karena terakhir ketemu jauh, udah nggak usah dihitung lah, 2010 ke bawah, 2004 bahkan kan. Dari Tapi kalau peluang 50-50. kalau soal peluang gue bilang 50-50.
kedua tim sama-sama punya peluang untuk lolos dan kedua tim sama-sama secara psikologis ini sama-sama lawan yang gue pengen gitu, bukan lawan yang gue hindarin, tapi ya drawing paling bagus ketemunya mereka berdua ini dari segi psikologis kedua tim. Dan gue rasa kalau dari Benfica juga kita lihat sama-sama nggak enteng nih, Inter nggak Benfica Iya. lawan enteng. Benfica ngeliat Inter sama juga, lawan enteng juga gitu. sama-sama mikir ini bisa dilawan, sama-sama bisa dilawan. Dan kalau lihat perjalanan Benfica di grup kan lawannya juga susah-susah sebenarnya. Ya, Juventus dikalahin dan gue lihat permainan dia Padahal lawan curang ya, Juventus masih aja itu kalahin. mainnya bagus kan pas lawan Juventus, mereka bukan cuma bertahan tapi bisa bikin peluang dan itu. Tapi gue lihat juga faktornya waktu itu kan masih ada Enzo ya, sekarang udah nggak ada Enzo, kita bisa lihat sejauh apa mereka bisa membentuk lini tengah yang baru lagi tanpa Enzo. Tapi kalau gue tetap 50-50 match, dan apabila mereka main selayaknya di fase grup lawan Inter yang main di babak 16 besar lawan Porto kemarin, dengan banyaknya peluang yang mereka kebobolan bagi Inter itu bukan nggak mungkin mereka bisa dihukum sama Benfica ini mainnya. Kalau gue ngelihatnya 60-40 Ji untuk Benfica. Karena Benfica, Inter Milan akan disibukkan dengan jadwal yang sangat padat di bulan April sama Mei. Mereka akan ketemu Juventus 3 kali, Pak. Ya kan? Minggu ini 1 kali, terus nanti setelah jeda itu ada Coppa Italia. Coppa Italia itu bikin capek juga karena home away. Dan dia akan ketemu Juventus dan mereka akan coba mungkin membagi konsentrasi, dan di Liga juga mereka udah ketinggalan jauh dari Napoli. Tapi jangan lupa di Serie A itu peringkat 2, 3, 4, 5 itu nggak jauh ininya poinnya. Jadi dia nggak bisa ngelepas juga di Liga, dan di sini menurut gua bisa jadi batu penghambat buat Inter Milan. Dan pemain-pemain seperti Lukaku yang kita udah remehin, kita biasa cekin karena nggak ada produktivitas lagi, ini bisa muncul sebagai hero. Ketika semua pemain capek, dia yang muncul, dia yang gantiin, dan di sini gue menunggu ada keajaiban dari seorang Romelu Lukaku di fase. Begitu Inter akan ketemu Juve ya di hari Minggu besok. Hari Senin ini ketemu Juve, terus habis itu ketemu lagi di Coppa Italia 2 kali. Di Coppa Italia April ya, tanggal 4 sama tanggal akhir April. Jadi Inter akan selalu main 1 minggu tuh 2 match, dan itu akan menguras tenaga lama-lama itu. Juve lagi treble Juve itu. Treble win gitu maksudnya. Nah, ini kalau ngomongin bagaimana ini kompetisi sudah berjalan sampai ke sini. Menurut lo sekarang mental ini sejauh apa sih mental dari pelatihnya? Karena pelatihnya kan kita lihat dari tim-tim 8 besar ini praktis hanya Pep Guardiola. Terus siapa yang pernah menang ya? Ancelotti. Ya kan? Pelatih terbanyak. Seberapa besar peran pelatih ini sangat ngaruh, karena apakah kalau dibilang Ancelotti katanya juga udah pelatih usang, dulu di Everton gagal, maksudnya sampai kebuang ke Everton, terus di Napoli juga nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang Spalletti bahkan lebih bagus pada Ancelotti di Napoli. Apakah memang justru mental experience ini udah ngaruh, atau menurut lo pelatih-pelatih muda, pelatih-pelatih baru juga sekarang udah mulai mengejar pelatih-pelatih yang udah mulai senior? Lo melihatnya seperti apa sekarang? Kan sekarang Simone Inzaghi, kemudian ini pelatih tua yang nggak guna, Pioli gitu ya, terus juga ada Nagelsmann. Lo melihat seperti apa? Kalau gue lihat akan sangat berpengaruh ya, karena dalam format dual leg ini nggak cuma perlu untuk menang doang, tapi lu mempertahankan keunggulan juga sama pentingnya gitu. Dan kalau lu mainnya terlalu naif untuk nyari gol terus, inget ini udah nggak ada goal away, jadi 2 match yang sangat-sangat berbeda. Pelatih yang bisa menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi dua leg begini, pelatih yang bisa membawa timnya berjalan jauh di Champions League. Bedanya adalah Ancelotti nggak pernah overthink ya, kalau Pep Guardiola belakangan overthink, udah nggak ada Messi, Iniesta, Xavi ya. Dengan cara apapun asal dia bisa lolos dan bisa menang ya akan dia lakuin gitu, tanpa perlu main bagus, main cantik. Vini dan Benzema kombinasi dua orang mereka berdua dong di kotak juga bisa berbahaya gitu, dan itu yang nggak dimiliki oleh tim lain. Ya gue masih memfavoritkan Real Madrid untuk musim ini sih kalau untuk Champions League sekarang. Madrid sih nggak pernah bisa kita singkirin atau hapus dari catatan itu, walaupun mungkin semua orang bosan nih orang tim juara mulu kan. Lo berarti kalau lo suruh milih siapa yang favorit juara? Kalau gua ngelihatnya sih Real Madrid ada di terdepan ya dengan pengalaman mereka, tetapi juga kita nggak bisa ngehindarin City sama Bayern Munchen di situ karena gue penasaran sih City sejauh mana. Kalau karena keduanya juga udah all out, terus mereka juga dengan skuad yang nggak biasa gitu kan, wah banget. Nah, tinggal kejutan-kejutannya mungkin dari yang sebelahnya ini, Napoli, Milan, Inter, Benfica, ya ini bisa jadi kejutan, bisa menjadi salah satu finalis. Kejutannya adalah dibantai tuh. Bagannya jadinya gimana? Ya itu benar, Italia ketemu. Oh, Italia. Sama jadi akan ada Italia muncul di final. Mudah-mudahan kita lihat ya. Final Italia. Mau intip dulu jadwal weekend ini ada apa? Nih kita lihat. Europa League, Pak. Nanti belum keluar kan. Itu penting Walaupun kita tayang sekarang jam 8, tapi sebenarnya kita taping jam 6 ya. Nih ya jadwal Serie A pekan ini. Tuh Milan ketemu Udinese. Derby della Capitale, yang satu baru nggak lolos dari Eropa, satu lolos yang justru mainnya jelek. Ada Inter Milan lawan Juventus di Grande Partita atau hari Senin dini hari itu ya.
Terus juga udahlah sisanya nggak ada yang begitu penting. Napoli, Ini Premier League. Oh, Banyak Arsenal. yang tunda ya. Fulham. Oh ini kan ada FA ya? Ada Oh, iya, FA, tunda ya? iya. Oh iya, akan ada yang main di FA Cup, sementara itu Liverpool, Liverpool, City Sini sama libur Brighton dulu. yang tunda, karena MU juga main di FA Cup. Arsenal ketemu Palace yang pelatihnya kita belum tahu siapa, sementara masih mungkin caretaker, Chelsea, Everton, terus juga Spurs sama Southampton, kayaknya kalah tuh Spurs ya. La Liga. Nah, ini yang El Clasico. yang tadi kita sempat ngobrol di awal. Kita lihat hype-nya El Clasico begitu hilang gitu. Kita Cuman Mas Haryo doang yang hype sendiri tuh di Instagramnya menuju El Clasico. Tapi mainnya badminton. Endorse, Pak, Oh iya, lupa endorse. saya. Tapi mainnya badminton ya. Ada Iya El kan? Clasico. Nggak kayak dulu-dulu, tiba-tiba mungkin seminggu sebelum udah ada Iya, dan apa, tunggu-tunggu. udah ada Ya sampai tim momentumnya. Jebret Media meremehkan loh, nggak bikin preview El Clasico. Gue luar biasa. Sekilas kalau kalian lihat El Clasico sekarang dengan kemarin pertemuan dan juga di Piala Super itu, Tadi kita udah bahas sedikit. Perbedaan poin berapa? 9. Kalau misalnya Barca menang jadi 12. Iya. Ini membuktikan bahwa nggak sekompetitif itu lagi. Terus kita tanya lagi, ikonnya siapa sekarang? Ansu Icon Fati, dari nomor 10 Ansu Fati, Barca. Pak. Astaga, ya kan? ada Gavi. Kalau Nah. preview gue untuk match ini, kalau 3 poin bedanya peringkat 1, peringkat 2 masih sangat hidup perebutan gelar. 6 poin pun juga masih sangat hidup. Tapi kalau 9 poin dan berpotensi jadi 12, Iya, game iya. over bagi. Ya, kalau besok menang Madrid menurut gua game on sih. Maksudnya Madrid Iya, besok masih menang 6 jadi poin 6, iya. masih bisa dikejar. Tapi kalau dari kemarin lawan yang Barsanya main defense itu, apakah akan terjadi permainan yang membosankan kayak kemarin di match terakhir? Masalahnya sekarang Xavi dia datang ke Barcelona, dia bawa tiki taka, dia bawa katanya sepak bola, Tapi mainnya malah di total defense, football, pragmatis. tapi dia malah mainnya pragmatis dan ketika di El Clasico pertama udah kebukti bahwa dia bermain seperti itu karena harus beradaptasi juga. Pemain yang dia punya bukan Iniesta, Messi, Xavi bukan Busquets masih ada, Dani Alves misalnya, Pique nggak ada. Pemainnya sekarang kan pas-pasan Barcelona. Tapi ya namanya Barcelona is Barcelona, mereka punya filosofi, mereka punya gaya main. Orang juga ketika ketemu Barcelona udah mikir 2 kali. Tapi ketika lawan Madrid beda cerita, karena Madrid sekarang ya Madrid yang udah juara King of Europe ya kan, dan datang pasti ke sana buat nyerang juga. Dan kalau dari match ini, gua rasa sejak ditangani oleh Xavi, Barcelona ini kayak selalu punya cara untuk menangani Vinicius, yang mana tim-tim lain nggak bisa Ya, ngelakuin Araujo itu. kan. Araujo-nya ditaruh di bek kanan ya dengan cara modifikasi, dan gue lihat Araujo udah bisa main nih pekan ini kalau nggak salah setelah suspensi kartu, pekan ini udah bisa main. Gue rasa faktor itu yang bisa mengandalkan Araujo lagi untuk menutup peran Vini dengan taktik anti Vininya. Gue rasa ya besar kemungkinan ini akan jadi match make or break bagi La Liga. Kita akan lihat siapa yang jadi juara, penentuannya pekan ini. Gua bilang. Sangat sayang menurut gua hype-nya nggak se-hype dulu, tapi pertandingan ini pasti akan berkualitas banget, terbaik, pertandingan terbaik di Spanyol mungkin musim ini. Terus juga kita tahu bentar lagi kan international break. Berarti setelah pasti kedua tim ini nggak akan nyimpan pemain, pasti All akan out. pakai all out, pakai pemain semuanya. Terus sayang aja hype-nya nggak terlalu ini. Oke. Oke, Nah, itu sayang berarti sekali. kalau kalian lihat ya di sebelahnya Bang Bes ini apa? Ini adalah kita akan taruh iklan-iklan kalian. Kalau misalnya kalian perlu dipromoin produk-produknya, silahkan hubungin kita. Nanti produk-produk kalian akan kita tayangin di sini dan kita promoin. Silahkan hubungin nomor di bawah ini. Namanya Mulyawan. Harganya murah kok, tenang aja. Orangnya baik. Karena dia muliawan Mulia sekali sekali. orangnya. Terima kasih juga untuk sponsor-sponsor setia kita, Aoi dan juga Sarimande. Kita ketemu lagi hari Senin. Thank you. Bye-bye. Kling, 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 kling. Ayo. Zoom in. Dari depan, pan, dari samping, ting, ting. Lama amat, sekatnya.